Baik, kita akan langsung saja bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian Fathur Rabbani di kesempatan Minggu 24 Juni 2022. Kepada Buya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada alinea berikutnya, halaman 245. Untuk cetakan yang saya miliki, mungkin cetakan yang lain berbeda nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu, wahai anakku, kun anta, jadilah kamu, wa'idha nafsika, sebagai penasehat atas dirimu sendiri. Atau dengan bahasa singkatnya, silakan engkau nasihati sendiri. Silakan nasihatilah dirimu oleh kamu sendiri. Itu dalam bahasa Indonesianya. Wala tahtaju ilayya, engkau tidak memerlukan aku untuk menasihati kamu. Silakan kau nasihati sendiri dirimu, itu tidak perlu minta nasihat kepadaku. Wala ila ghairi, dan juga tidak perlu minta nasihat kepada orang lain selain aku. Wa'li ala zahirika, nasihatku yang kuberikan kepada kamu adalah ala zahirika, nasihat untuk zahir kamu. Wa wa'duka ala batinika, dan nasihatmu atas dirimu sendiri adalah nasihat yang bersifat batin. Ketika aku menasihati kamu, itu nasihat lahir. Tapi ketika engkau menasihati dirimu sendiri, itu nasihat batin. Di sini beliau radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengatakan, silakan nasihati dirimu sendiri. Artinya bahwa nasihat atas dirimu oleh dirimu itulah yang paling efektif dan paling efisien daripada nasihat orang lain. Karena yang tahu persoalan adalah dirimu sendiri. Dan ketika engkau menasihati dirimu sendiri, di situ ada kejujuran. Artinya tidak ada sesuatu yang dibohongi. Tetapi ketika aku menasihati dirimu, itu adalah nasihat lahir. Artinya masalah-masalah yang engkau ceritakan kepadaku. Tetapi hal-hal yang tidak engkau ceritakan, yang kau sembunyikan, aku tidak tahu. Kamu yang tahu sendiri. Makanya nasihat lahir itu tugasku, nasihat batin adalah tugas dirimu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita sebut menasihati diri sendiri dalam kajian psikologi yang disebut dengan introspeksi. Nah, introspeksi sendiri sebetulnya semua orang bisa melakukan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah seringkali kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, kelemahan introspeksi itu ketidakjujuran diri kita sendiri, padahal kita tahu. Hati kita mengakui kita yang bersalah.
Karena sangat tersembunyi sekali di dalam hati kita, gerak-gerik hati kita yang bisa mengenalinya adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika dikonfirmasikan dengan orang lain, sulit kita mengaku salah di hadapan orang lain. Satu, persoalannya adalah gengsi. Berat rasanya kita untuk mengaku bersalah dan minta maaf kepada orang lain. Ini kasus ya, tuntutan untuk minta maaf sering terjadi di media kita. Ketika orang bersalah itu saya akan memaafkan. Ketika Anda mengaku bersalah dan resmi meminta maaf dan dimuat di surat kabar resmi ya di media massa kita, kan banyak sekali kasus macam ini. Itu keberatan. Masalahnya masalah gengsi. Itu satu. Ketidakjujuran itu datangnya karena gengsi, harga diri, ya, rasa malu dan sebagainya. Yang kedua, ketidakjujuran kita terhadap diri kita sendiri. Karena persoalannya seringkali kita ini konsultasinya kepada akal kita, bukan kepada hati kita. Ya, karena salah konsultasi, yaitu bukan kepada hati tetapi kepada akal kita, maka akal kita tidak lebih tugasnya hanya sekedar memberikan advokasi, memberikan alasan-alasan. Akal kita tidak pernah mengaku bersalah karena dia sebagai regulator, yaitu sebagai lembaga yang sifatnya membela kita. Itu jawaban logika kita selalu argumentasi yang membenarkan perbuatan kita. Itu persoalannya. Tetapi ketika kita konfirmasinya kepada hati kita, maka hati kita akan jujur. Hati tidak akan berdusta. Atau seperti dikatakan dalam Al-Quran, maka gabal fuadu mara'a, tidak bohong apa yang dilihat oleh hati. Ini dua lembaga yang berbeda, ada akal, ada hati. Kita kadang-kadang lebih banyak berkonsultasi dengan akal kita, tapi tidak dengan hati kita. Jadi benar apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya hanya bisa menasihati secara lahir. Artinya yang kelihatan oleh saya, yang kamu ceritakan kepada saya, atau gejala-gejala yang bisa saya tangkap, atau masalah-masalah yang muncul di permukaan, tetapi yang ada di dalam hatimu itu tugas kamu sendiri untuk menasihatinya. Nah, kemudian bagaimana caranya menasihati dirimu sendiri? Dijelaskan, aiz nafsaka bidawami dzikril maut. Nasihatilah dirimu dengan cara melanggengkan ingatanmu akan kematian. Artinya salah satu yang bisa mengekang keserakahan kita, mengekang kejahatan-kejahatan kita, kerakusan-kerakusan kita di alam dunia adalah ketika kita sadar bahwa kita pasti akan mati. Jadi kesadaran akan mati ini sangat efektif sekali untuk mengekang kerakusan kita dan keserakahan kita dalam persoalan dunia ini. Akan tetapi saya ingin memberikan catatan atau tanda kutip atau katakan garis bawah. Yang dimaksudkan sadar akan kematian itu artinya jangan sampai Anda menjadi cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Bukan itu maksudnya
ingat mati menjadi cemas. Jare mungkin ini perandang perinding, rasa takut dan cemas. Bukan itu maksudnya. Jadi artinya sadar akan kematian itu adalah menyadari akan kesementaraan hidup kita ini, bahwa apapun yang kita kumpulkan berupa materi-materi yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun sudah menumpuk berlimpah ruah, di penghujungnya kita akan mati, artinya itu semuanya akan kita tinggalkan lagi. Disitulah artinya kita menyadari bahwa hidup ini tidak lain hanyalah main-main. Ya, innamal hayatud dunya laibun walahun. Bukan ikat mati lalu menimbulkan kecemasan. Ketika dokter menyatakan setelah dilakukan diagnosa bahwa kanker yang menimpa payudaramu itu sudah stadium 4, sehingga diputuskan harapan hidup sudah sangat tipis sekali. Ketika divonis bahwa penyakit kankernya stadium 4 dan tidak bisa diobati, tidak bisa dioperasi karena sudah menjalar sekujur tubuh, yang terjadi kan kecemasan. Iya, akan menangis melihat anaknya yang masih kecil. Nanti kalau saya mati, siapa yang akan sayang kepadamu? Melihat suaminya masih ganteng, gagah perkasa, ya Allah, nanti kalau saya mati kawin lagi. Iya. Rumah belum jadi, ya, nah saya mati, suami saya kawin lagi, nanti yang akan meninggal di sini perempuan lain. Mewek mana nangis mana? Iya kan? Lihat anak-anak yang kakak-kakaknya yang belum menikah, sedih lagi. Bukan itu maksudnya ingat mati itu. Jadi ingat mati itu artinya yang nantinya berakibat bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan keserakahan kita. Ya udahlah, materi ini yang kita perlukan selama hidup tidak banyak kok. Makan kita sehari nggak habis 3 kintal kok. Habis nggak 3 kintal sehari? Berapa gram yang kau makan tiap hari? Paling banyak 200 gram kok. Tidak lebih. Hidup ini sebetulnya kalau kita jalani dengan rasa pasrah dan terima, nyaman sekali kok. Ya, sebabnya kita tidak nyaman karena kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu dalam keadaan kekurangan. Berapapun engkau tidak akan pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih dan menyebabkan engkau harus bekerja keras, banting tulang dan peras keringat. Itulah kira-kira. Jadi artinya aid nafsaka bidawami dzikril mauti, nasihatilah dirimu dengan selalu sadar tentang kematian yang akan pasti datang mencengkeram ubun-ubunmu. Itu kira-kira. Ini jadi mesti diwaspadai bahwa ingat akan mati tujuannya bukan membuat rasa cemas dan ketakutan. Itu satu. Yang kedua, menasehati dirimu sendiri. Satu, sadar akan mati. Yang kedua, waqatil alaiqi wal asbab. Ya, memutuskan mata rantai ketergantungan dengan siapapun. Wal asbab, dan memutus mata rantai hukum kausalita. Hukum kausalita ini menjadi masalah bagi kita yang ingin mencapai kedamaian di hati. Hukum kausalita ini adalah hukum sebab akibat yang selalu lekat dalam pikiran kita. Kalau ada orang ingin kaya, ya harus kerja keras. Mana mungkin bisa kaya kalau tidak bekerja keras.
Kalau ingin pintar ya harus belajar. Mana mungkin pintar tanpa belajar. Kalau pengen kenyang ya harus makan. Tidak mungkin orang kenyang tanpa makan. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum kausalita. Itu salah satunya menyebabkan kita menjadi lelah dan akan menghambat imajinasi kita untuk bercita-cita lebih tinggi lagi. Karena hukumnya kausalita. Mau ngelamar seorang artis cantik jelita ya adalah yang bernama A, kamunya hanya jadi tukang beca. Mana mungkin? Mas kawinnya dia minta Rolls Royce kok. Dari mana Rolls Royce-nya? Ada Rolls Royce jamblang. Tahu jamblang? Apa artinya apa? Mobil? Mobilan. Bukan mobil beneran. Jadi hukum kausal itu yang membuat hati kita menjadi kecil. Kalau Bung Karno otaknya waktu itu terbendung oleh hukum kausalita, sangat sulit Soekarno bercita-cita ingin mendirikan negara Republik Indonesia. Sangat sulit Nabi Muhammad bercita-cita ingin membangun peradaban dunia zaman mutaakhir. Dia hanya seorang penggembala kok. Miskin juga, anak yatim juga. Bagaimana bisa membangun peradaban dunia? Kalau Siddhartha Gautama pantas dia anak raja. Iya kan? Kemudian Alexander the Great pantas dia putra mahkota kerajaan Macedonia. Gurunya adalah Aristoteles. Sekolahnya homeschooling. Ya tidak aneh. Tapi Nabi Muhammad seorang anak yatim yang miskin dan tidak ada yang sayang. Hidupnya sangat bergantung belas kasihan orang lain. Bahwa jadaka ailan fa'akhna. Itu kira-kira. Kemudian ta'allaq bi rabbil arbab al-khalaqil azimil alim. Bergantunglah dengan Tuhanmu, Sang Pencipta yang agung dan maha mengetahui. Ya, ta'allaq bidaili rahmatihi, bergantunglah kepada buntut rahmatnya. Artinya selalu hanya berharap ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan pemberian siapapun, tidak mengharapkan belas kasihan siapapun. Ketika harapan-harapan kita masih bergantung kepada sesama manusia, maka di penghujungnya kita akan selalu merasakan kekecewaan demi kekecewaan. Itu. Wa ta'allaq bidaili rahmatihi wa ta'allaq bi ra'fatihi, hanya bergantung berharap kasih sayang Allah. Ya, la tastaghil bi ghairihi anhu. Jangan kau sibukkan pikiranmu hanya berharap pemberian orang, belas kasihan orang lain kepada dirimu. Fa innahu yahjibuka, karena itu akan menghijab dirimu anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantunglah, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.